Calvin Verdong masuk tim terbaik Eredivisie edisi Januari 2025. Here we go, bukan ke MU, Mathys Tel gabung Tottenham. Chelsea coba angkut Alejandro Garnacho di deadline day. Manchester United mendapatkan kabar buruk di deadline day bursa transfer musim dingin. Target transfer mereka, Mathys Tel dikabarkan akan pindah ke Tottenham. Beberapa hari terakhir, MU memang lagi kencang dikaitkan dengan Mathys Tel. Penyerang muda Bayern Munchen itu diproyeksikan jadi pengganti Marcus Rashford di tim mereka. Proses transfer Tel ini memang tidak berjalan mulus. Pasalnya MU dan Bayern Munchen sulit mencapai kata sepakat untuk kondisi transfer sang pemain. MU sendiri mendapatkan kabar buruk. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Mathys Tel akan bergabung dengan Tottenham. Menurut laporan Romano, Tottenham berhasil meyakinkan Tel untuk bergabung dengan tim mereka. Mereka menjanjikan jam bermain reguler untuk Tel, sehingga ia akhirnya luluh dan mau pindah ke London Utara. Di sisi lain, Tottenham tidak mendapatkan kendala, berarti dengan Bayern. Di Rotten mengizinkan sang winger untuk bergabung dengan tim mereka. Menurut laporan Romano, kesepakatan transfer Tel ke Bayern ini berupa transfer peminjaman dan bukannya transfer permanen. Sang winger dipinjam selama 6 bulan oleh The Lily Whites. Tidak ada klausul pembelian permanen untuk sang winger. Tottenham menanggung penuh gaji sang pemain dan saat ini sang winger akan terbang ke Inggris untuk menuntaskan transfer ini. Transfer Tel ke Tottenham ini membuat MU sudah gagal mendapatkan 2 target mereka. Sebelumnya Setan Merah dilaporkan juga gagal mengamankan jasa Christopher Nkunku dari Chelsea. Chelsea coba angkut Alejandro Garnacho di deadline day. Ada rumor baru seputar aktivitas Chelsea di bursa transfer musim dingin ini. The Blues dikabarkan kembali mencoba untuk merekrut Alejandro Garnacho dari Manchester United. Nama Garnacho memang cukup ramai diberitakan di bursa transfer kali ini. Ada beberapa klub, salah satunya Chelsea, yang dilaporkan sangat berminat pada jasa sang winger. Namun Chelsea sempat mundur dari perburuan sang winger. Mereka menilai proses transfer Garnacho terlalu rumit sehingga mereka sempat menarik diri. Football London melaporkan bahwa Chelsea ternyata belum menyerah untuk mendatangkan Garnacho. Mereka dilaporkan akan mencoba merekrutnya di deadline day ini. Menurut laporan tersebut, Chelsea, khususnya Enzo Maresca, masih ngebet untuk mendatangkan Garnacho. Ini disebabkan Chelsea sedang mencari penyerang sayap baru untuk menggantikan Mykhailo Mudryk yang lagi terkena suspensi. Sejauh ini, mereka kesulitan untuk mendapatkan penggantinya. Itulah mengapa di deadline day bursa transfer ini, Chelsea akan mencoba menghubungi MU untuk memboyong Garnacho ke Stamford Bridge. Menurut laporan yang beredar di Inggris, transfer Garnacho ke Chelsea bakal sulit terjadi di deadline day ini. Pasalnya, MU lagi kekurangan penyerang pasca. Mereka meminjamkan Marcus Rashford ke Aston Villa. MU juga sejauh ini belum bisa mendatangkan penyerang baru ke Old Trafford. Dengan stok penyerang mereka yang sangat tipis, MU memutuskan untuk menolak semua tawaran yang masuk untuk Garnacho. Gagal ke Leipzig, bintang AC Milan ini merapat ke Napoli. Ada gosip baru seputar masa depan Noah Okafor. Penyerang AC Milan itu dilaporkan berpotensi pindah ke Napoli dalam waktu dekat ini. Sejak bursa transfer musim dingin dibuka, Okafor memang dilaporkan akan cabut dari AC Milan. Ini disebabkan ia tidak masuk dalam rencana Sergio Conceição. Okafor awalnya akan bergabung dengan klub Bundesliga, RB Leipzig. Namun kepindahannya itu gagal karena ia tidak lolos dalam tes medis di Rottenbullen. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Okafor masih bisa pindah klub. Napoli dilaporkan berminat untuk mendapatkan jasa sang penyerang. Dalam laporannya, Romano menyebut bahwa transfer Okafor ke Naples berpotensi terjadi. Napoli hingga saat ini belum menemukan pengganti Khvicha Kvaratskhelia yang mereka lepas ke PSG. Antonio Conte menilai Okafor bisa jadi solusi untuk kebutuhannya. Pasalnya sang pemain sudah mengenal medan di Serie A, sehingga proses adaptasinya tidak perlu memakan waktu yang panjang. Menurut laporan Romano, sekarang Napoli memegang kendali untuk transfer ini. AC Milan sudah siap untuk berpisah dengan sang pemain, karena pada dasarnya ia tidak masuk rencana sang pelatih, jadi ia boleh mencari klub baru. Jadi Milan saat ini menunggu apakah Napoli akan mengajukan tawaran resmi untuk sang penyerang atau tidak.
Menurut Romano, Napoli memiliki opsi cadangan jika mereka gagal mendapatkan jasa Okafor. Mereka dilaporkan akan mendatangkan Alan Saint-Maximin yang saat ini bermain di Arab Saudi. Setelah 18 tahun, Davide Calabria akhirnya resmi terbuang dari AC Milan dan gabung Bologna. Raksasa Serie A AC Milan mengumumkan bahwa mereka telah resmi melepas Davide Calabria ke Bologna, Senin, 3 Februari 2025, malam WIB. Milan kini tengah berusaha merombak timnya. Hal ini tak lepas dari hadirnya Sergio Conceição. Posbek kanan dinilai sebagai salah satu titik lemah Milan sekarang ini. Hal tersebut sebenarnya sudah terlihat sejak lama. Milan kemudian mendatangkan Emerson Royal, tapi pos tersebut masih bermasalah. Mereka akhirnya mendatangkan Kyle Walker dari Manchester City pada Januari 2025. Sebagai imbas dari kedatangan Kyle Walker, AC Milan harus mengorbankan David Calabria. Kebetulan kontraknya memang akan berakhir pada musim panas 2025 mendatang. Sejumlah klub sempat dikaitkan dengan bek 28 tahun tersebut. Pada akhirnya, ia resmi terbuang ke Bologna pada hari Senin ini. Milan kemudian merilis sebuah video khusus untuk melepas Calabria. Grazie Davide. Selama 18 tahun, kami telah menyaksikan Anda tumbuh dari seorang pemimpi muda menjadi seorang juara Italia. Meskipun kita kini telah berpisah, kenangan bersama kita akan selalu ada. AC Milan juga merilis pernyataan di laman resminya. Mereka mendoakan Davide Calabria yang terbaik di Bologna. AC Milan mengumumkan telah menjual layanan olahraga pemain sepak bola Davide Calabria ke Bologna FC. Klub berterima kasih kepada Davide atas komitmen, profesionalisme, dan dedikasinya yang selalu ditunjukkan selama 18 tahun berseragam merah dan hitam dan mendoakan kepuasan pribadi dan olahraga terbaik baginya. Raksasa Serie A, AC Milan mengumumkan bahwa mereka telah resmi memboyong Santiago Gimenez dari Feyenoord, Senin, 3 Februari 2025. Milan kembali berbenah di Liga Italia musim 2020-2025 ini. Pada musim panas 2024, lalu mereka mendatangkan sejumlah pemain baru ke San Siro. Salah satunya adalah Alvaro Morata. Namun, performa Morata tak sesuai ekspektasi manajemen Rossoneri. Ia akhirnya dilepas pada pertengahan musim, tepatnya di bursa transfer musim dingin 2025. Morata dipinjamkan ke Galatasaray. AC Milan sebelumnya dilaporkan menghidupkan kembali ketertarikannya pada pemain Feyenoord, Santiago Gimenez. Ia sempat masuk bidikan Rossoneri pada musim panas 2024 lalu. Milan akhirnya mendekati pihak Feyenoord baru-baru ini. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil dan sang striker bisa didatangkan ke San Siro sebagai pengganti Alvaro Morata. Milan mengontrak pemain asal Meksiko ini sampai 4 tahun ke depan. Di San Siro nanti ia akan memakai jersey nomor 7. AC Milan dengan bangga mengumumkan perekrutan permanen Santiago Thomas Gimenez dari Feyenoord Rotterdam. Striker Meksiko itu telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2029. Demikian sebagian pernyataan resmi Milan. AC Milan melepas Alvaro Morata pada hari Minggu 2 Februari 2025 kemarin. Mereka menyebut Galatasaray punya opsi untuk mempermanenkan striker Spanyol tersebut. AC Milan dapat mengonfirmasi bahwa Alvaro Morata telah bergabung dengan Galatasaray SK dengan status pinjaman. Klub Turki tersebut akan mempertahankan opsi untuk menjadikan kesepakatan tersebut permanen. Klub ingin mengucapkan terima kasih kepada Alvaro atas dedikasi dan profesionalisme total yang telah ditunjukkannya dan mendoakan yang terbaik baginya dalam kehidupan profesional dan pribadinya di masa mendatang. Calvin Verdonk masuk tim terbaik Eredivisie edisi Januari 2025. Calvin Verdonk semakin menunjukkan sinarnya bersama NEC Nijmegen. Bek timnas Indonesia itu terpilih masuk tim terbaik Eredivisie alias Liga Belanda edisi Januari 2025. Selain Verdonk, ada satu lagi pemain NEC Nijmegen yang juga masuk tim terbaik Eredivisie edisi Januari 2025. Dia adalah Vito van Kroijff.
Setelah bulan Desember yang mengecewakan, NEC kembali memulai jalur peningkatannya. Pada bulan terakhir tahun 2024, hanya 1 poin yang diraih dalam 4 pertandingan dan tim tersingkir dari ajang Piala Liga Belanda. Namun, pada bulan Januari, NEC berhasil memenangkan kedua pertandingan tersebut yang membuat Calvin Verdonk dan Vito van Kroijff mendapat tempat di tim Eredivisie bulan Januari 2025. Calvin Verdonk unggul dalam pertandingan melawan Fortuna Sittard dengan mencetak gol pertamanya musim ini. Dengan tendangan kerasnya, ia membawa tim Nijmegen unggul 3-1 dan memberikan kontribusi penting pada kemenangan akhir 4-1. Pemain 27 tahun itu juga gemilang di pertandingan pertama tahun ini saat NEC mencatatkan clean sheet dan memenangkan pertandingan tandang penting melawan PEC Zwolle 0-1. Sementara itu, gelandang Vito van Kroijff telah diberi peran sebagai pemain nomor 10 di musim baru dan dia sangat senang dengan itu sejauh ini. Ia memberikan pembuktian sebagai pemain penting di NEC saat ikut mencetak gol ke gawang Fortuna Sittard dari sepak pojok langsung. Hasil ini membawa NEC Nijmegen masih tertahan di peringkat ke-11 dengan nilai 24. Selanjutnya, Calvin Verdonk dan kolega akan melawat ke markas Groningen pada Minggu, 9 Februari 2025. Verdonk memasuki musim ketiganya bersama NEC sejak bergabung pada musim panas 2022. Musim ini Verdonk tidak pernah absen satupun laga di Eredivisie. Pemain kidal itu mencatat 1 gol dari 20 pertandingan. Verdonk sulit tergantikan di posisinya sebagai bek sayap kiri. Hanya 1 pertandingan yang ia bermain selama 17 menit ketika bertemu Heerenveen pada pekan ke-9, selebihnya selalu bermain penuh 90 menit. Calvin Verdonk akan kembali memperkuat timnas Indonesia yang saat ini dibesut Patrick Kluivert menghadapi 2 laga di bulan Maret mendatang. Ia dan rekan-rekannya akan menyambangi markas Australia pada 20 Maret 2025 serta menjamu Bahrain di Jakarta 5 hari kemudian.